Agustus menjadi bulan yang bersejarah bagi Indonesia. Setiap 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Menjelang peringatan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, kami akan membawa sobat bisnis untuk berkunjung ke museum dan lokasi-lokasi bersejarah perjuangan kemerdekaan RI. Kita perlu mengingat perjuangan para pahlawan yang membawa Indonesia berdaulat. Saat mengunjungi museum, kita bisa melihat benda-benda bernilai historis dan mendapatkan edukasi mengenai sejarah pejuang para pahlawan yang mendahului kita. Kali ini, kami akan mengulas beberapa museum yang layak sobat bisnis kunjungi. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah Museum Juang 45. Gedung Juang 45 ini awalnya merupakan bangunan Scomper Hotel yang dibangun sekitar tahun 1920 hingga 1938. Museum ini terletak di Jalan Menteng 31 Jakarta, dan museum ini juga menyimpan catatan sejarah mengenai beragam peristiwa menjelang kemerdekaan RI. Ketika kependudukan Jepang, hotel ini diambil alih oleh Gunsekan Busendenbu atau Departemen Propaganda, dan kemudian dikenal sebagai Gedung Menteng 31. Pada masa sebelum kemerdekaan, tempat ini menjadi markas program pendidikan politik. Tokoh-tokoh yang pernah mengikuti pendidikan di gedung ini adalah Soekarni, Charles Saleh, A.M. Hanafi, dan juga ada Malik loh. Di dalam museum ini terdapat sejumlah lukisan peristiwa proklamasi kemerdekaan dan juga arsip dokumentasi berupa foto-foto para tokoh penggerak kemerdekaan. Di Museum Juang 45 ini juga terdapat fasilitas seperti bioskop yang memutarkan film tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nih, salah satu momen krusial saat kemerdekaan berada di museum ini yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan rumah dari Laksamana Tadashi Maeda yang berasal dari Jepang. Laksamana Maeda ini merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Pada 16 Agustus 1945, Maeda memperbolehkan rumahnya menjadi tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Pada saat itu, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo merancang teks proklamasi dan Sayuti Melik yang mengetiknya. Di museum ini terdapat 4 ruangan yang beberapa ruangannya terdapat diorama pada 16 Agustus 76 tahun silam. Seperti diorama rapat perumusan proklamasi dan diorama pengetikan naskah proklamasi. Beberapa benda antik seperti mesin tik dan radio yang digunakan para tokoh kemerdekaan ini juga dipajang loh di museum ini. Yang ketiga adalah Museum Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda memang waktunya berjauhan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi Sumpah Pemuda merupakan dasar persatuan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 28 Oktober 1928, dan saat itu, Gedung Keramat yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat diganti nama menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Dan saat ini, Gedung Sumpah Pemuda itu dijadikan museum yang menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda. Semangat perjuangan kemerdekaan juga dapat dirasakan saat melihat diorama yang ada dalam museum ini. Di dalam gedung ini terdapat benda-benda bersejarah bagi Indonesia. Salah satunya adalah biola milik W.R. Supratman. Siapa lagi kalau bukan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Selain museum, juga ada tempat-tempat dengan nilai sejarah kemerdekaan. Misalnya Rengas Dengklok. Semoga sobat bisnis sudah tidak asing ya dengan Rengas Dengklok. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Pada 15 Agustus 1945, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta yang berasal dari golongan tua sempat diculik oleh golongan muda, yaitu Charles Saleh, Soekarni, Wikana, dan yang lainnya. Rumah ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain itu, lokasi yang wajib dikenang adalah Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi ini terletak di Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat.
dahulunya adalah rumah milik Soekarno yang digunakan untuk membacakan proklamasi loh. Namun sayangnya rumah ini dihancurkan sendiri oleh Soekarno untuk pembangunan Gedung Pola yang masih berdiri hingga saat ini. Gedung Pola merupakan salah satu bangunan peninggalan Orde Lama yang tujuannya digunakan untuk galeri pembangunan infrastruktur saat itu. Sobat bisnis, itulah sejumlah tempat yang dapat memberikan edukasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Semoga kita dapat mengenang dan meneladani perjuangan para pahlawan.